beberapa tahun terakhir, dunia tinju nasional menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya pada level pelajar. Di bawah pembinaan Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Perbati, berbagai program peningkatan kualitas atlet muda terus digencarkan. Mulai dari pembinaan berjenjang, pelatihan terpadu, hingga penyaringan bakat di berbagai daerah. Setiap langkah diarahkan untuk mencetak generasi petinju yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang dalam disiplin, ketahanan mental, dan strategi bertanding. Kini fokus utama Perbati tertuju pada persiapan menuju turnamen nasional dan agenda kompetisi pelajar yang akan menjadi tolak ukur kemampuan atlet muda Indonesia. Para pelatih bersama tim teknis menekankan penguatan basic skill, peningkatan kecepatan kombinasi pukulan, dan pembentukan karakter. Pembinaan usia dini tentu menjadi prioritas, karena di usia inilah fondasi teknik dan mental kompetitif mulai dibangun. Di antara deretan atlet muda yang terus mencuri perhatian, muncul nama petinju cilik M. Zeuga Gibran. Pada usianya yang masih belia, Zeuga menampilkan kemampuan teknis yang matang, ketenangan di atas ring, serta determinasi yang jarang dimiliki atlet seusianya. Gaya bertandingnya yang agresif namun terkontrol menjadi bukti bahwa pembinaan jangka panjang di bawah Perbati mulai menunjukkan hasil nyata. Zeuga bukan hanya simbol talenta baru, tetapi juga representasi masa depan tinju pelajar Indonesia. Melalui pembinaan menyeluruh dan visi besar Perbati, Indonesia optimis melahirkan generasi petinju pelajar yang siap bersaing di level nasional maupun internasional. Semua ini akan kita bahas lebih dalam hanya di Bincang Olahraga berikut ini. Salam olahraga, halo pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada. Suara Madinah kembali hadir dalam Bincang Olahraga. Seperti yang sama-sama kita saksikan tadi, tentu kita akan membahas sebuah cabang olahraga yang tentunya punya prestasi bukan hanya di nasional, tapi juga internasional, yaitu cabang tinju. Dan seperti yang terlihat juga, memang butuh sekali pengembangan, peningkatan, dan juga pembinaan yang dilakukan untuk bisa meraih atlet agar berprestasi dan tidak lepas juga dari pembinaan yang dilakukan secara usia dini. Apalagi tadi menjadi bukti salah satu petinju cilik kita yang tentu nampaknya sangat agresif sekali gitu ya. Ingin berprestasi bukan hanya di nasional tapi juga internasional. Nanti saya akan memperkenalkan kepada pemirsa TVRI Sport. Tentu kali ini kita akan membahas terkait dengan cabang olahraga tinju dan bersama dengan Bapak Hengki Silatang SH selaku Sekjen dari Perbati, yaitu Pengurus Besar Tinju Amatir Indonesia. Halo Pak Hengki, salam olahraga. Salam olahraga, Jaya. Terima kasih sudah hadir Pak di Bincang Olahraga kali ini, sangat semangat sekali. Dan juga bersama dengan pelatih ya, yaitu Coach Imam The King. Halo. Coach Imam, salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih sudah hadir juga di Bincang Olahraga. Nah ini nih di samping saya, tadi sama-sama kita sudah melihat bagaimana profil singkatnya, yaitu kita kehadiran Muhammad Zeuga Gibran, petinju cilik berdarah Kamerun. Halo. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, Jaya. Terima kasih. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Jingga. Jingga. Oke, Jingga panggilannya. Ini tentu menjadi semangat baru juga ya Pak Hengki. Bagaimana Jingga ini salah satu bukti juga bahwa untuk bisa melahirkan petinju yang katakanlah berprestasi itu harus dimulai dari usia dini. Tadi juga sama-sama kita saksikan potensi sudah terlihat gitu ya. Tapi sebenarnya pembinaan yang dilakukan dari Perbati sendiri seperti apa Pak Hengki? Ya, terima kasih Madina. Jadi memang Perbati itu mencoba menjaring petinju-petinju mulai yang belia usia 10 tahun sampai nanti senior, itu yang kita coba untuk kita bina. Dan itu mulai dari sasana-sasana. Munculnya Jingga ini adalah dari sasana-sasana. Sasana terlihat bahwa ini dia potensial, dan nanti kita mungkin nanti ada kerjasama dengan misalnya pihak Diknas, Dinas Olahraga, PPOP misalnya seperti itu. Itu yang kita akan coba sehingga si petinju ini berjenjang. Jadi kalau mau membina yang baik tidak bisa instan, tetapi
jenjang. Jadi mulai dari usia muda sampai nanti kita akan dapatkan sesuatu yang kita harapkan. Karena target dari Perbati adalah mencoba untuk bisa meloloskan petinju pada level yang paling tinggi, yaitu Olimpiade. Kita ingin, ya, kita ingin seperti dahulu tinju itu adalah sebagai gudangnya petinju-petinju yang bisa berbicara pada Olimpiade. Terakhir yang berangkat ke Olimpiade adalah Bonik Saweho. Itu tahun 2004 di Athena. Itu saya masih ingat, sehingga kita ini mencoba membina mulai dari bawah daerah sampai nanti pada level internasional gitu. Oke, ini yang menarik adalah dari daerah. Berarti kan pemerataan keberadaan petinju yang usia dininya juga harus dihadirkan dari daerah, karena nanti mereka juga akan mengikuti banyak sekali ajang nasional misalnya seperti itu. Nah, bagaimana keberadaannya sejauh ini Pak Hengki? Iya, ini sedang karena kita tahu bahwa Perbati ini juga kan baru tahun ini kita mencoba untuk membina berjenjang pada level yang tadi dari daerah sampai nanti level internasional. Dan target kita adalah nanti pada bulan Juli, tanggal 3 Juli sampai 16 itu kita sudah di bidding, kita mendapatkan hasil yang sangat baik. Kita sebagai tuan rumah kejuaraan Asia, ya, usia 19 sampai 23. Dan ini baru pertama kali lagi, sudah lama nih kita. Itu pembinaan yang dilakukan oleh Perbati dengan ketuanya Pak Ray Julhas, mencoba untuk kalau mau mencapai prestasi yang baik, maka pembinaan dari dini itu yang kita lakukan. Karena target utamanya kita bisa berbicara pada level Olimpiade, itu adalah target utama. Baik, nah tentu untuk bisa menghadirkan pembinaan yang baik tidak lepas juga dari dukungan pelatih gitu ya. Di sini yang kebetulan hadir juga adalah Coach Imam yang memang selalu melihat bagaimana progres dari atletnya sendiri. Tapi sebelum ke situ, sebenarnya kalau Coach sendiri apakah background dulu sebagai seorang petinju andalan juga seperti apa? Kalau saya dari kecil itu emang suka bela diri. Pertama kali saya nekuni bela diri itu saya sejak duduk di bangku SMA. Pertama kali saya ikut itu dulu tarung derajat. Pertama kali saya ikut itu saya langsung juara 1. Nah, itu yang membuat saya tertarik sama bela diri. Kemudian setelah dari tarung derajat, saya dari Riau merantau ke Jakarta untuk belajar Muay Thai. Waktu itu saya belajar di Zilot Muay Thai sama Kak Jerry. Kemudian saya ikut bertanding. Setelah dari Muay Thai saya terjun ke kickboxing, dari kickboxing ke tinju, dari tinju ke MMA ke silat bebas, ada wushu juga. Ya, karena suka bela diri, terus sekarang saya juga udah punya anak, punya istri. Terus saya kalau mau bertanding juga fisik saya udah nggak memungkinkan, namanya udah berkeluarga kan. Jadi saya sekarang lebih fokus untuk melatih seperti melatih Ziga. Tapi saya fokusnya ke tinju dulu. Karena tinju paling simpel, kita nggak butuh matras, kita hanya butuh glove dan skill aja. Baik, apa yang membuat akhirnya optimis gitu saat ini fokus dari banyaknya bela diri yang diikuti gitu ya. Saat ini fokus untuk melatih tinju saja deh, nggak usah kemana-mana gitu. Yang pertama itu saya pengen anak-anak ini masuk ke PPOP. Kalau seperti Muay Thai di PPOP kan belum ada. Jadi saya fokus dulu lah ke tinju. Sebelum ngelatih tinju juga awalnya saya nggak kepingin anak-anak ini punya prestasi, nggak pengen anak-anak ini juara. Yang saya pengen anak-anak ini berubah dari diri dia sendiri. Yang aturannya dia merokok jadi nggak ngerokok. Kebiasaan dia. Ya, kebiasaan buruknya seenggaknya hilang dulu lah. Yang biasanya anak-anak tawuran, ini jadi ada kegiatan. Apalagi seperti di daerah penjaringan itu rawan tawuran banget. Nah itu tujuan saya sebenarnya ngelatih di sana itu awalnya ya pengen mereka itu lebih baik dari diri dia sebelumnya. Betul. Kalau prestasi itu bonus. Baik, dan yang paling penting adalah dimulai dari diri sendiri ya. Kalau ada niat untuk bisa berubah dalam hal sisi positif yang baik gitu, kenapa enggak nanti juga akan bisa disebarkan gitu kepada orang-orang sekitar. Nah, salah satunya ini petinju cilik kita, tos dulu dong. Wah, dia udah siap banget nanti ya mau tampil. Tapi sebelum itu Zega, boleh nggak sih diceritain kamu kenapa dari banyaknya bela diri yang ada gitu ya, memilih jadi seorang petinju? Saya milih petinju gara-gara bapak saya dulu petinju. Tapi baru amatir. Jadinya saya jadi pilih petinju. Bapak saya suka saya petinju. Jadinya saya penasaran jadi petinju. Saya ikutan petinju kayak si Cima. Nah, saya kenal Cima itu murid dulu mama saya bahasa Inggris.
Jadinya saya ikutin petinju. Nah di situ saya bisa itu aku hasil uang itu buat latihan, buat ongkos. Jadinya jualan pempek langsung latihan termalam gitu. Ah, keren banget. Ini mungkin boleh bercerita juga ya, bagaimana sebenarnya kegiatan kamu untuk membagi waktu kamu dalam berlatih? Berlatih Jadi kalau di pagi hari misalnya? di pagi hari. Dagangnya jam berapa? Latihannya jam berapa? Ah, Pedagangnya jam habis pulang sekolah jam 1, kalau nggak jam 2. Nah sorenya saya di situ skipping habis itu mandi, malamnya latihan saya di situ. oke, berarti memang ada banyak sekali kegiatan. Salah satunya adalah berdagang, itu juga nampaknya menjadi fokus kamu saat ini gitu ya, untuk membantu keluarga ya pasti ya. Ya. Dan tentu ini menjadi hal yang sangat inspiratif sekali gitu ya untuk kita, bagaimana Zeuga ini juga bukan hanya fokus latihan, tapi juga ada kegiatan lainnya selain bersekolah ya. Yang paling penting adalah sekolahnya juga harus unggul gitu, sebagai nanti bisa berfokus unggul prestasi sebagai seorang petinju cilik. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Kita juga masih berbincang terkait dengan cabang tinju yang memang harus dimulai dari usia dini. Salah satunya adalah Zeuga yang tadi juga kita sudah sempat ngobrol gitu ya. Tapi sebenarnya Zeuga sudah berapa lama nih kamu fokus menjadi petinju cilik? Udah 8 bulan. 8 bulan. Ya. Dan tadi terlihat oke banget, nanti boleh ya perform tampil sebentar gitu? Siap. Oke, tapi saya mau ke Pak Hengki terlebih dahulu. Pak Hengki, sebenarnya awal mula ketemu dengan Zeuga ini, apakah Zeuga yang memang mengikuti katakanlah di salah satu sasana, atau memang Bapak yang melihat, oh ini ada potensi nih Zeuga? Jadi kita Perbati ini membuat pertandingan-pertandingan misalnya bukan hanya di provinsi, di Jakarta. Misalnya di Jakarta itu ada Jakarta Selatan, Jakarta Utara, semua kita lakukan. Jadi kemarin ini juga kita ada pertandingan di Penjaringan. Itu dipimpin ada kebetulan juga pengurus Nur Jaman yang membuat di Penjaringan, dan dia ikut mendaftarkan diri. Jadi dia bermain di situ. Dan kita melihat bahwa petinju ini adalah kebetulan, dia juga ini adalah petinju, dia punya ayah adalah orang Kamerun ya, dengan apa legam begini kan kelihatan, wah ini anak kayaknya potensial nih, dengan kemampuannya, dengan kepercayaan diri yang sangat baik. Dia percaya diri, dia perlihatkan bahwa anak ini bisa potensial. Dan si pelatih juga Imam King ini mencoba untuk setiap ada pertandingan dia mencoba mendaftar. Karena memang kalau orang berlatih dengan banyaknya bertanding, sehingga dia nanti mendapatkan formnya yang baik, goalnya yang baik. Karena berlatih saja tanpa adanya pertandingan itu biasanya dia nol nantinya. Dia tidak terlihat gitulah ya. Dengan banyaknya bertanding, itu yang dilakukan oleh Perbati. Perbati melakukan mulai provinsi, Perbati daerah sampai pusat mencoba, jenjang itu yang kita jemput. Jadi kita tidak bisa diam, membuat pertandingan. Sebulan sekali kita lakukan pertandingan untuk menjaring bibit-bibit yang baik. Itu yang targetnya adalah kita berbicara untuk membela merah putih, itu yang paling utama. Jadi tidak ada unsur yang lain, utamanya adalah ketua kami Pak Rajul Has itu berbicara pada level internasional, yaitu di Olimpiade. Oke, sekarang kan Coach Imam ini juga sebagai pelatihnya Zeuga dong ya. Tentu melihat bagaimana perkembangan dari awal, tadi walaupun 8 bulan memang tergolong singkat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi perform di awal gitu, bagaimana Zeuga ini punya optimisme yang luar biasa. Nah sebenarnya bagaimana perkembangan dari Zeuga menurut pandangan Coach? Kalau menurut saya perkembangannya Zeuga itu ya pastinya semakin meningkat. Karena tadi saya bilang di awal, saya ngelatih anak ini untuk lebih baik dari diri dia yang sebelumnya. Ya alhamdulillahnya dia lebih baik di latihan. Dari latihannya yang kaku sekarang udah rileks. Di latihan itu kita kalau untuk Zeuga jarang kita main pack. Ya lebih ke sparring. Lebih ke sparring. Terus kita setiap ada pertandingan ya daftar terus. Selalu ada kita kalau ada di pertandingan, saya selalu daftarkan Zeuga biar dia skillnya terus berkembang gitu. Oke, nah sekarang boleh ya Zeuga untuk memperlihatkan penampilan kamu kalau misalnya saat berlatih. Boleh berdiri di depan sini, silahkan. Pak Hengki. Ya. Nah ini, wah ini jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Ya, relax.
Boleh sembari dikasih coach arahan. Jab, jab. Jab, jab 2 kali. Jab, jab. Jab atas bawah. Jab, jab. Ya, relax. Move, move, gerak, gerak, gerak putar. Uppercut to strike. Jab, jab, jab. Ya. Lagi 2 agak. Ya, lagi 2. 3. 1. 2. 3. 3. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan dong, apresiasi buat Zeuga gitu ya. Keren banget, untung nggak ke arah saya gitu ya, agak takut juga kan. Tapi sebenarnya tadi ada beberapa teknik ya yang dilakukan gitu ya coach ya. Mungkin bisa disampaikan, apakah itu untuk basic bagi pemula untuk petinju cilik? Kalau itu tadi teknik basic, basic untuk pemula. Kalau di tinju itu kalau detailnya banyak sih, ada slip, ada moving. Tapi kita yang tadi yang kita peragain di sini cuman teknik menyerang, teknik dasarnya dulu. Karena pertahanan yang terbaik itu bukan diam di tempat, bukan menghindar, tapi pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Ah, itu yang paling penting ya. Tapi kalau Zeuga sendiri, apa yang kamu rasakan pada saat kamu awal ikut tinju dengan sekarang sudah 8 bulan ikut tinju? Seru sekali. Rasanya sangat seru dan saya juga pengen menjadi petinju atlet seluruh dunia, itu impian saya. Saya baru awal pertama kali tanding itu, saya kaget pas baru pertama kali tanding, refleks jatuh saya. Saya beda 1 poin doang. Saya di situ saya kerja keras, di situ saya menangis, di situ saya harus bisa kerja keras. Coach saya itu dari nol ngelatin saya sampai bisa sekarang hari ini. Baik, jadi kamu punya impian untuk ikut internasional pasti ya? Ya. Oke, Pak Hengki, ini kan juga butuh progres dan proses yang panjang juga ya Pak ya. Apalagi pasti mungkin Zeuga ini dipersiapkan juga untuk ajang-ajang internasional gitu. Belum lagi tadi ada kompetisi yang pernah dia ikuti, tapi dia tidak menyerah dengan apa hasil yang tadi di awal walaupun beda 1 poin, katakanlah seperti itu. Berarti kan ini PR juga nih Pak, tanggung jawab besar bagi Perbati untuk bisa menjaring atlet yang usia dini. Iya, saya melihat bahwa juga ini memang punya mental yang cukup baik karena dia sudah bertinju sudah 6 kali dia bertinju. Awalnya dia menderita kekalahan, tetapi itu bukan melemahkan. Dia bangkit dan 5 kali setelah kekalahan awal itu dia menangkan pertandingan tersebut. Berarti petinju ini adalah petinju yang potensial yang kita sebagai orang Perbati Perbati DKI mencoba untuk membina. Nah nanti kita akan menyalurkan ke misalnya ke PPOP. Ya, jadi ada di Ragunan ya dengan Pak Kadisnya juga yang melihat potensial, mereka juga akan pasti welcome dengan petinju-petinju yang potensial. Itu yang kita akan lakukan. Jadi kita dari Perbati Pusat mencoba melihat bukan hanya misalnya provinsi, tapi mulai dari bawah, dari kabupaten, dari kecamatan, itu yang kita lakukan. Jadi spot intelijennya paling tidak adalah untuk melihat siapa petinju-petinju yang potensial. Nanti kami dari Perbati juga mencoba nanti ada petinju lapis pertama. Lapis pertamanya itu yang misalnya sekarang adalah persiapan mungkin ke SEA Games nanti di Thailand. Nanti kita ada lapis kedua dan ada lapis ketiga. Ini yang bisa membuat Indonesia akan berbicara pada level dan bisa diperhitungkan di level internasional. Kalau kita lambat atau misalnya hanya mempersiapkan 1 lapis petinju, ini nanti jenjangnya akan jauh dan ini yang kita tertinggal. Kita dulu tahun 70-an sama Thailand itu 1 level. Kita sama-sama. Kita dapatkan medali juga banyak raja-rajanya dari Asia, dari Indonesia. Kita tertinggal sekarang. Nah, Perbati mencoba lagi ya? membangkitkan hal itu. Semoga apa yang pernah dilakukan oleh Samsul Anwar, oleh Peri Muniaga, oleh Wim Gomis, itu mantan juara-juara Asia bisa kembali seperti dahulu. Jadi kita berbicara step per step, itu yang dilakukan oleh pihak Perbati. Jadi semua unsur kita mainkan, ifteknya juga kita lakukan, bekerja sama dengan pihak pemerintah juga itu. Contohnya apa yang dilakukan oleh Pak Menpora, Pak Erick Thohir kemarin, dia datang pada pertandingan pelajar di Bulungan. Bagaimana Pak Erick Thohir dengan Pak Bamsud waktu itu saya tahu datang ke situ mensupport kegiatan-kegiatan itu karena yang namanya tinju ini sebenarnya kalau misal pembinaannya berjenjang dan disupport oleh sudah terlihat oleh pemerintah sekarang Pak Erick mau turun tangan, saya yakin dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah
nanti akan muncul petinju-petinju yang hebat yang bisa berbicara pada level Asia, mungkin juga di dunia. Itu yang kita harapkan. Baik, tapi apa yang mungkin sejauh ini masih menjadi tantangan Perbati Pak untuk bisa menjaring usia dini, lalu juga katakanlah menambah lagi potensi atlet yang berprestasi? Ya, kita selalu membuat pertandingan-pertandingan yang berjenjang, mulai dari jenjang yang level bawah, mulai dari level mini junior atau youth yang ini sampai youth sampai senior itu yang ini pertandingan yang mesti kita perbanyak, dan kita juga welcome siapapun yang ingin bertinju, siapapun yang ingin berprestasi, ayo kita bersama-sama untuk berprestasi pada level yang lebih tinggi. Jadi itu yang paling utama, tidak ada sesuatu yang kita merasa bahwa itu tidak nyaman berlatih, tapi kita sama-sama, dan saya yakin pemerintah tahu apa yang dilakukan. Kita mesti ada acuannya, mesti ada yang paling tinggi. Kita acuannya, pemerintah membuat program adalah kita bisa berbicara pada level yang namanya Olimpiade. Jadi jangan hanya misalnya kita berlatih, tapi tidak ada target yang kita lakukan. Nah, target itu apa? Pembinaannya mesti berjenjang. Dan mesti memang mesti berani, mesti agak gila. Punya kosnya juga mesti tinggi karena itu menunjang. Kalau misalnya tidak terbantu dengan antara ketum dengan timnya dan pemerintah, akan berat untuk kita bicara. Tapi kalau ini semua ikut seperti apa yang dilakukan kemarin oleh Pak Erick Thohir datang pada kejuaraan tinju pelajar di Bulungan, ini sangat positif buat pertinjuan Indonesia. Baik. Dengan adanya hadirnya pemerintah, semoga Perbati juga bisa berbicara pada level yang lebih tinggi, yaitu Olimpiade, begitu. Baik, berarti memang dibutuhkan kerjasama dan juga kolaborasi gitu ya Pak ya, antara pemerintah, pengurus, pelatih dan juga atlet. Kita harus bekerja sama yang baik untuk bisa terus berprestasi. Tapi coach sendiri gitu melihat ada tidak sih katakanlah kendala atau tantangan untuk bisa mengajar anak-anak usia dini, misalnya Zeuga itu. Pasti ada masa di mana mereka jenuh mungkin atau bosan gitu ya, melihat tidak hal itu? Kalau tantangan untuk melatih seperti Ziga ini paling kita harus tahan-tahan emosi sih. Karena masih suka pecicilan, nanti dilatih masih lari sana, lari sini. Itu tantangan kita. Kita harus sabar. Ya kadang namanya manusia suka emosi kan, tapi itu kita harus sabar. Kalau nggak sabar nanti mereka kalau kita bentak-bentak takutnya ngedon juga. Tapi Ziga sendiri juga sering sih dibentak. Itu aja tantangan kita kalau untuk anak usia dini. Oke, tapi Zeuga nggak marah kan ya kalau dibentak? Enggak, berarti itu coach itu berarti sayang sama aku. Wih, keren. Setuju sih. Tapi sebenarnya Zeuga ini kan juga sudah terlihat gitu ya tadi perkembangan dan juga untuk fokus bagaimana dari sisi positif sebagai petinju yang cilik, kalau prestasi tadi bonus gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa membangun diri dia. Biasanya tadi sesuai pengalaman gitu ya, kompetisi yang pertama mungkin secara fisik sudah oke, tapi mungkin mental yang nampaknya tadi sempat nangis juga walaupun kalah di awal, tapi dia tidak putus asa. Nah, itu langkah apa yang dilakukan oleh seorang pelatih? Langkah-langkah saya sih setiap habis latihan atau sebelum latihan kita sering ngobrol, saya sering ngasih motivasi supaya anak ini kalau ngedon gimana, jangan sampai ngedon lah mentalnya. Saya sebagai pelatih itu bukan hanya sekedar ngelatih. Banyak orang yang bisa ngelatih hanya sekedar megang pad, sekedar teknik itu banyak. Tapi yang nggak tahu orang itu, pelatih itu harus menjadi seorang kakak, menjadi seorang orang tua. Kalau sama yang di atas saya harus jadi adiknya, harus jadi sahabat. Begitulah seorang pelatih untuk merangkul anak-anak didiknya. Baik, jadi butuh pendampingan dari seorang pelatih juga gitu pada saat latihan ya. Tapi kalau motivasi atau dampingan, dukungan yang diberikan oleh orang sekitar seperti apa Zeuga? Misalnya orang tua gitu? Oh, ya dukungannya kayak semangat, ngedoain kalau saya menang. Kalau saya kalah juga katanya tak apa-apa, masih banyak yang pertandingan yang lain. Kita harus berusaha, latihan keras, dan jangan putus asa. Kita harus semangat terus. Tapi Zeuga punya idola nggak sih? Ada. Siapa? Teking Davis. Kenapa kamu milih dia? Dia rambutnya sama kayak aku, keriting. Terus? Abis itu Kalau dia untuk pada tekniknya saat bagus, tekniknya bagus, gerakannya juga bagus, pas moving juga bagus. Saya suka idola dia. Saya pengen kayak dia juga terkenal. Baik, berarti ada strategi yang dilakukan gitu ya Coach ya. Biasanya strategi apa yang dilakukan untuk mungkin dia bisa mencapai seperti idolanya? Ya strategi saya sih, ya saya suruh nonton aja deh, nonton videonya, terus saya suruh shadow boxingnya. Nanti
pas sparring, coba praktekin yang kamu tonton tadi gitu. Jadi saya ngelatih itu ya sambil santai-santai aja, kita santai, anaknya mau main handphone ya nggak masalah, nggak saya larang. Silakan tonton videonya, nanti praktekin di sparring. Nanti kalau dia nggak seperti itu, mana yang kamu tonton tadi, kok nggak sama, katanya idolanya Tank Davis, paling gitu sih saya. Oke, Pak Hengki, ini kan anak-anak ini pasti di usia dini mereka juga punya progres yang baik ya Pak untuk mencapai prestasi nanti di Olimpiade. Itu menjadi salah satu tujuan dari Perbati. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan konsistensi gitu, nah ini bagaimana yang harus dilakukan dari pengurus Pak? Iya, itu dia berjenjang. Tadi sudah dibilang mulai dari Sasana, nanti kita akan coba, kita akan berbicara pada Kadispora, ya, PPOP namanya. Jadi pembinaan itu adalah pembinaan yang termasuk yang dasar lah, dasar itu usia-usia 12 sampai 18 di area tersebut. Nanti biasanya itu di Ragunan, Kadispora DKI yang membuat, atau misal di daerah-daerah yang lain kita jenjang itu. Jadi nanti jenjang itu baru nanti ada pada level-level yang selanjutnya. Ada level lapis 3, lapis 2, dan lapis pertama. Kalau sudah misalnya dimasuk di area lapis pertama, berarti dia sudah milik negara, ya, dia sudah training center. Kayak sekarang kan petinju-petinju kita lapis 1 persiapan menuju SEA Games di Thailand nanti. Ya, mereka berlatih mulai di Vietnam, di Indonesia juga, di Vietnam juga, dan berlatihnya bukan hanya dengan petinju-petinju amatir, tapi dia bersparing dengan petinju profesional. Jadi kita ini welcome sama petinju profesional, sama siapapun untuk tinju menjadi baik. Ayo kita mempunyai target yang baik untuk tinju bisa berbicara apa yang dimaui oleh pemerintah, apa yang dimaui, bagaimana semangatnya seorang Menpora untuk bisa membangkitkan tinju berbicara pada level yang lebih tinggi, yaitu level-level SEA Games, Asian Games, dan yang paling utama adalah di Olimpiade. Itu yang jenjangnya, dan kita akan terus monitor, datang ke daerah-daerah, akan bekerja sama dan melihat siapa yang potensial, itu kita nanti akan rekrut. Kita akan ada training center, dan kebetulan juga ketua kita juga sudah membuat satu sport hall yang dia punya, ya, di daerah Cibubur nanti. Jadi ada penginapan, ada latihan, ada gym, ada cafe-nya, itu dibuat oleh Perbati yang dilakukan oleh ketua kami Pak Rayer Julhas. Untuk apa? Untuk menampung petinju-petinju daerah, petinju-petinju potensial, ada area yang lebih tinggi, disalurkan menjadi lebih baik. Baik, nanti dari Perbati juga akan mengirim untuk SEA Games Thailand, betul, Pak, ya. betul Baik, sekali. persiapannya seperti apa ditanggapi usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di TVRI Sport, tentunya dalam Bincang Olahraga. Oke Pak Hengki, karena memang tinggal beberapa pekan lagi, tidak terasa juga SEA Games Thailand akan berlangsung ya Pak ya di tahun 2025 ini. Tentu dari Perbati nanti akan mengirim berapa atlet dan juga persiapannya seperti apa Pak? Ya, persiapannya cukup baik ya, apa yang dilakukan oleh ketua kami. Jadi sebelum adanya training center pun sudah kita trainingkan si petinju tersebut, ya, sudah ditrainingkan 2 bulan sebelum adanya training center. Begitu selesai dari Seleknas, langsung dia training center, dan sudah terbentuk tim yang akan berangkat menuju ke Thailand nanti. Dan mereka ini kita trainingkan di Indonesia, sudah training di Indonesia. Habis itu kita juga ada training di Vietnam kemarin. Kita di Vietnam kira-kira 2-3 minggu di sana, sparring dengan pihak tim nasionalnya Vietnam. Kita juga bersama, dan terlihat grafiknya pasti lebih baik. Begitu mereka kembali ke Indonesia, seminggu di Indonesia langsung mereka berangkat juga menuju ke Uzbekistan. Kemarin mereka berangkat Uzbekistan, itu adalah gudangnya, negara satu-satunya negara yang paling banyak menciptakan medali emas pada Olimpiade di Paris kemarin. Dia juara umum, 5 medali emas didapatkan. Jadi banyak yang tidak dapat medali, termasuk Amerika apa yang lain, tapi Uzbekistan membalikan bahwa tinju di dunia adalah di Uzbekistan. Dengan adanya Uzbekistan yang sangat baik tersebut, kita berinisiatif dengan adanya Perbati dengan lobby-lobby yang baik, bekerja sama yang baik, akhirnya kita juga berlatih bersama dengan tim Olimpiadenya Uzbekistan. Kita berlatih ke sana, kita 3 minggu sparring sama mereka apa. Jadi pengalaman bertanding itu yang kita dapatkan melawan level-level dunia. Itu yang kita berharap bisa mereka nanti bisa berbicara juga seperti apa yang dilakukan oleh Uzbekistan. Itu yang dilakukan. Sekarang baru kemarin 3 hari ini mereka juga baru datang ke Indonesia, dan rencananya mereka juga akan kembali cepat ke Thailand.
Jadi mereka datang, jadi dari Thailand langsung mereka bertanding di situ. Oh. Sehingga jadi kondisinya menjadi lebih prima. Kalau dia lama di Indonesia, sparringnya tidak dapat yang baik, sedangkan karena itu dibawa daripada mereka, ini bisa mengganggu daripada performanya si petinju. Oh, jadi semakin lebih dekat gitu dengan agenda lainnya itu semakin lebih Persiapannya baik gitu. lebih baik. Karena kan Oke. makin dekat berarti kan program yang dilakukan oleh pelatih dia hanya melatih dengan waktunya lebih pendek. Tapi speed kecepatannya yang dilakukan itu mesti begitu, seperti itu yang dilakukan oleh para pelatih, sehingga mereka mencoba untuk banyaknya sparring ke Asia, ke negara-negara tetangga kita melihat sambil kita mengintip siapa yang kira-kira yang bisa membahayakan kita dan siapa celah-celah yang kita bisa. Sport intelligence kita mesti ada di situ. Betul. Ya, semoga apa yang diharapkan oleh Perbati dan Indonesia, semoga apa yang ditargetkan bisa tercapai, itu yang diinginkan. Oke, kembali ke Zeuga gitu ya. Zeuga, kamu sudah mendapatkan berbagai progres ya, walaupun memang baru 8 bulan, tapi kamu sudah terlihat punya potensi yang baik dan mudah-mudahan berprestasi nanti ya. Ya. Nanti pada saat senior terlihat, wah Zeuga sudah menuju ke senior gitu ya. Tapi sebenarnya dari latihan yang sudah kamu ikuti, ada tidak sih sisi, oh ini susah nih di bagian teknik ini, seperti itu nggak? Tidak ada, Tidak ada. tidak ada. Aha. Apa yang mungkin teknik yang kamu suka? Yang aku suka slip sama moving. Itu pas orang nonjok kayak keren gitu. Pas orang nonjok jadi menghindar, habis itu kita lawan lagi. Saya sukanya saya nggak mau orang nonjok, nggak mau saya sampai kena. Saya nggak mau poin saya sama dia, saya nggak mau kalah, saya mau harus menang. Saya harus tetap menang, saya nggak mau kena tonjok. Jadinya poinnya saya tidak dihitung gitu. Baik, caranya gimana sih kalau misalnya mau menambah poin gitu dalam sebuah pertandingan? Harus caranya main taktik, main cantik. Terus itu gerakannya harus bagus. Situ yang kita latihan kita harus ingat di ring, kita ikuti yang pas waktu itu latihan gitu. Baik, tadi kan kamu sudah pernah ikut kompetisi tuh yang awal. Apakah sesudahnya mengikuti kompetisi yang lain? Sudah Sudah ikut berapa kali berarti? udah 6 kali. Wow, sudah 6 kali. Oke, yang terakhir pada saat menghadapi atau berhadapan dengan temannya siapa? Bogor. Yang di Bogor. Oh, yang di Bogor ya. Oke, itu bagaimana? Mungkin kamu bisa ceritain pengalaman kamu pada saat di Bogor kemarin. Yang di Bogor kemarin pas waktu itu kita ke Bogor, kita menginap di situ. Kita latihan di situ dan banyak teman di situ. Kita bicara situ. Saya berlatih di situ, akhirnya saya menang. Dan lawan saya bilang pengen kalahin saya cuma 30 detik tapi tidak bisa dia. Jadi kamu menang? Menang poin. Wih, menang poin. Semangat banget ya. Dari cara bicara juga dia optimis banget gitu ya. Coach, ini kan tadi disampaikan bahwa memang tidak ada kesulitan sejauh ini teknik yang dilakukan gitu ya oleh Zeuga. Tapi biasanya kan tadi juga Pak Hengki menyampaikan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Nah, biasanya itu apalagi sih nanti setelah ini akan dilakukan untuk Zeuga dalam hal program latihan? Kalau program latihannya nanti paling saya berencana nanti pengen sparring partner keliling camp sih. Ini anak-anak saya bilang kemarin, kalian siapin dana ya, nanti kita bakalan sparring keliling camp. Kalau keliling camp kita kalau nggak bawa apa-apa nanti kita malu. Jadi siapin dana, entah bawa makanan atau apa. Kalau kita tanpa sparring partner, kita nggak akan berkembang sepertinya. Kalau hanya sparring di sini-sini aja nanti kalian bosan. Itu sih. Baik, itu biasanya melihat sosial media kah kalau misalnya ada sparring atau mungkin komunikasi antar teman saja? Ya, pertama sosial media kita lihat camp siapa yang paling bagus, nanti kita silaturahmi ke situ. Jadi kita silaturahmi, jadi kita walaupun kita di sana adu pukul bukan berarti kita musuhan, tapi napas pertarungan itu kan adalah lambang persaudaraan. Justru kita pengen mencari teman di sana dengan sparring partner ya, mudah-mudahan lah skill kita pasti naik. Oke, Pak Hengki, ini juga yang menarik adalah untuk bisa mengganti stigma masyarakat bagaimana
menjadi seorang petinju itu bukan sekedar perkelahian ya Pak ya. Ini kan harus disampaikan atau disosialisasikan kepada yang usia muda gitu ya. Tadi juga disampaikan juga oleh coach dan atletnya sendiri bahwa memang banyak teman juga bisa kita temui, lalu juga semakin banyaknya kompetisi, kita semakin terlihat potensi kita. Nah sebenarnya bagaimana yang dilakukan oleh pengurus juga Pak agar masyarakat bisa percaya bahwa memang menjadi seorang petinju yang berprestasi itu juga bagus kok, bukan sekedar perkelahian saja. Iya betul. Di dunia itu ada 2 cabang olahraga di Amerika itu adalah paling menonjol. Satu adalah tinju, 2 adalah basket. Tetapi dari semua cabang olahraga yang bisa pakai karpet merah itu hanya 2. Satu adalah datangnya presiden, datangnya ke satu negara, dan tinju. Ada karpet merah. Dan kalau misalnya ada tambahnya itu piala Oscar lah kira-kira pakai karpet. Tinju itu pakai karpet merah. Jadi di situ adalah pundi-pundi uang yang paling terbesar petinju yang olahragawan terkaya dari tinju. Jadi sebenarnya tinju ini sangat potensial. Bagaimana apa yang dilakukan oleh misalnya oleh Amerika, kita mesti contoh. Sekarang sudah mulai nih. Riak tinjunya banyak sekali. Adanya artis-artis bertinju, Rumi bagaimana bertinju dengan sangat baik, ya kan? Yang lain-lainnya. Sekarang ini tinju ini bergema. Bagaimana konten itu banyak sekali. Ini kita lihat nih. Jadi jangan hanya misalnya hanya PR-nya saja baik, tetapi kita tidak mendapatkan sesuatu ya untuk merah putih. Ini yang kita lihat. Ini Perbati mencoba merangkul semuanya. Siapapun yang mau bertinju dengan baik, mau dia sebagai dari artis, dari kalangan apapun, ayo kita sama-sama untuk memprogramkan bahwa tinju ini bisa menjadi kebanggaan, bisa menjadi life yang membuat kita satria. Kita mesti satria, kita mesti percaya diri, dan kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak dari tinju. Jadi jangan orang statement, jangan dibilang bahwa tinju itu pasti besok jadi satam. Enggak juga, banyak juga. Kita tahu misalnya, mesti ada contoh, misalnya juara SEA Games, misalnya Joni Asadoma, Irjen Polisi, Kapolda, sekarang Wagubnya NTT. Kan gitu, jadi banyak nih petinju yang bisa kita contoh untuk menjadi acuannya bahwa petinju itu menjanjikan. Jangan sampai orang bertinju bahwa bertinju itu hanya kenakalan. Kenakalan remaja, apa yang dilakukan kemarin membuat pertandingan Piala Kapolres Bogor. Itu apa? Kapolresnya bilang, tinju untuk mengurangi kenakalan, untuk mengurangi tawuran. Jadi tawuran no, tinju yes. Baik. Itu yang dilakukan oleh kepolisian kemarin oleh Kapolres Bogor. Ini yang kita coba juga ke yang lain-lain. Nanti kalau misalnya yang lain lakukan itu sehingga kenakalan itu bisa tersalurkan pada jenjang yang positif. Oke, Gitu, saya setuju ya, daripada berkelahi ikut tawuran gitu ya, mendingan lebih ke hal positif, mendapatkan prestasi, mendapatkan apresiasi juga. Betul. Gitu ya Pak. Oke, nanti akan kita lanjutkan kembali sesaat lagi, tetaplah di Bincang Olahraga. Oke, kembali lagi dalam Bincang Olahraga. Nina masih bersama dengan Pak Hengki dan juga Coach Imam serta Zeuga di sini. Oke, Pak, ini kan tentu dari kepengurusan yang baru juga dari Perbati, tentu ada semangat baru lagi nih ya Pak ya, semangat tambahan lah katakanlah seperti itu, visi misi, lalu berbagai program yang juga dilakukan. Tapi kan ada perencanaan agenda tahun 2025 nih akan tertutup nih sebentar lagi. Tentu di 2026 bagaimana Pak? Ya, 2025 akhir ini adalah target kita adalah di SEA Games Thailand nanti. Ya kan, bulan Desember tanggal 28 ini mungkin sudah berangkat mereka. Itu targetnya. Sehabis itu kita persiapan untuk Piala Asia. Piala Asia kebetulan kita biddingnya kita yang dapat dan itu pada bulan Juli. Jadi program itu kita lakukan. Jadi ada program jangka pendek, ada jangka menengah dan ada jangka panjang. Itu yang kita lakukan. Target yang utamanya adalah kita bisa meloloskan petinju pada Olimpiade. Itu adalah target utama. Maka para petinju, para insan tinju, ayo kita sama-sama untuk mencoba fokus dengan teman-teman Perbati seluruh Indonesia, coba kita fokus, nanti kita akan buat. Jadi ada kejurnas, junior, senior, itu yang akan kita lakukan. Dari cikal bakalnya dari kejurnas tersebut, junior sampai senior, nanti kita akan ambil. Ada petinju yang tadi, lapis pertama, lapis 2, dan lapis 3. Itu yang kita akan coba lakukan. Itu adalah program yang diminta oleh ketua kami, Pak Ray Julhas, bilang seperti itu. Pokoknya kita gaspol untuk
pembinaannya berjenjang. Lebih Jadi jangan dipercepat juga ya, Pak, ya? jangan sampai hanya satu, hanya lapis satu, begitu misalnya lapis taktunya sudah usianya sudah rapuh atau misalnya sudah tidak bertunjuk, lapis ininya sudah tidak ada. Ini yang diminta oleh ketua kami Pak Erel Juhas, tetap jalan dengan resiko paling tidak dia mengeluarkan sesuatu yang banyak dari pribadinya untuk bisa berbicara pada merah putih. Jadi utamanya adalah Perbati itu mencoba merekrut petinju-petinju yang potensial, yang baik untuk merah putih. Dan jenjangnya adalah mulai dari level misalnya usia muda sampai senior, itu yang kami targetkan. Jadi welcome, kita akan memonitor siapa yang terbaik, itu yang akan kami fokuskan untuk bisa membela merah putih. Jadi tidak ada nanti sekat yang membuat bahwa yang namanya Perbati hanya misalnya senang sama daerah ini, tidak ada. Jadi kita nanti fair, siapapun yang petinju yang baik, pemerataan, siapa yang potensial yang baik dan dari manapun itu kita akan rekrut. Jadi kita tidak melihat satu provinsi atau satu daerah, tapi kita melihat adalah petinju ini bisa membawa merah putih. Itu yang paling utama. Tapi sebenarnya masih ada sejauh ini mungkin provinsi-provinsi yang belum tercover atau mungkin belum terlihat gitu Pak, atlet-atlet yang berprestasinya masih ada kan? Sebenarnya sekarang kan provinsi sampai udah 38 dan Indonesia itu ada. Tinggal nanti kita akan kita akan bikin per wilayah. Jadi ada wilayah tengah, ada wilayah timur, ada wilayah barat. Jadi kita akan bikin misalnya berapa? 13 atau 14 daerah. Kita akan bikin pertandingan satu wilayah tersebut. Dan kita akan lihat nih, kita tampung. Nanti wilayah tengah juga seperti itu, wilayah timur juga seperti itu. Kita tampung. Nanti begitu semuanya sudah kita pertandingkan per wilayah tersebut, 3 atau 4 wilayah, kita buat pertandingan tersebut. Siapa yang juara-juara kita akan pertemukan. Dari hasil pertemuan mereka tersebut, nanti kita akan melihat siapa yang bisa yang akan kita training center kan. Itu yang akan kita rekrut menjadi petinju lapis pertama, lapis 2 dari 3 dan ketiga dari banyaknya pertandingan-pertandingan per wilayah tersebut. Begitu Mbak Dea. Berarti itu dilihat seperti itu ya. Dan tidak ada pilih kasih, siapa yang terbaik itu yang kita akan kita rekrut untuk bisa membawa nama merah putih. Oke, jadi jangan khawatir gitu ya. Oh iya. Kalau misalnya ada beberapa daerah yang merasa mungkin belum terlihat nih atletnya, itu sebenarnya ada katakanlah dari pengurus Ya gitu kemarin ya, Pak, aja kita lihat kan, kenakalan remaja seorang Pak Erick Thohir sama Pak Bamsud datang ke Bulungan. Ke Bulungan melihat, oh ini potensial loh. Karena cabang olahraga ini, cabang olahraga tinju ini adalah individu yang bisa cepat untuk bisa kita promosikan, kita naikkan. Karena dia cabang olahraga yang sendiri, bukan yang bergu, bukan bergu tidak baik. Tapi kalau misalnya individu kan kosnya juga tidak terlampau tinggi daripada yang bergu. Ini yang prioritas pertama atau kedua yang dilakukan oleh kita dan pemerintah, saya lihat mensupport hal tersebut. Oke, mungkin dari sisi pelatih, coach dari Zeuga gitu ya, mungkin ada agenda yang mungkin sebentar lagi akan ada? Agenda juga ke depan tanggal 14 Desember dia akan bertanding di WPX Boxing di Kalideres. Bagaimana Tapi persiapannya? untuk sekarang ini belum ada kabar dari lawan, belum ada lawannya kan, karena untuk seusia juga emang sulit sih carinya. Itu aja. Baik, tapi persiapan yang dilakukan mungkin program latihannya khusus untuk acara nanti seperti apa? Kalau kita program khusus sih nggak ada. Kita tiap hari latihan rutin soalnya. Jadi nggak ada program khusus. Jadi kapanpun kita dipanggil untuk fight, kita siap. Apa yang menjadi target dari coach gitu ya untuk seorang Zeuga bersama dengan teman-teman yang usia dini? Target saya adalah lebih baik dari diri yang sebelumnya, itu aja. Kalau untuk prestasi, juara hari ini belum tentu juara ke depannya lagi. Tapi kalau udah lebih baik dari diri dia sendiri, mudah-mudahan kita akan bersinar dengan cahaya sendiri. Kalau udah bersinar dengan cahaya sendiri, tidak akan ada yang bisa memadamkannya. Wah, keren banget. Yang penting bersinar dimanapun berada, itu yang paling penting. Oke, Zeuga sendiri, Zeuga apa yang menjadi target atau cita-cita kamu gitu, untuk fokus menjadi petinju cilik saat ini? Saya fokusnya dengan latihan. Kalau orang ngomong apa, saya hiraukan. Saya latihan yang keras dan percaya diri. Kalau saya bisa banggakan Indonesia. Dan orang tua.
orang tua. Pasti dong, orang tua dan Pak Hengki gitu ya pasti ya dari Perbati. Boleh nggak sih Zeuga membagikan tips gitu ya atau pesan kepada teman-teman yang usia kamu gitu ya, usia muda agar mereka bisa fokus untuk mengikuti sebuah cabang olahraga khususnya menjadi seorang petinju. Yang kalian semua yang olahraga, kita harus semangat terus. Kalau orang ngomong apa kita hiraukan, kita harus semangat dan percaya diri kalau kita bisa latihan tanpa coach juga kita bisa tetap semangat terus kalian semua. Nah, itu tuh yang paling penting. Jadi bukan berarti latihan harus ada coachnya ya. Iya, jadi latihan juga bisa dilakukan di rumah atau mungkin bersama dengan teman. Bagaimana dukungan dari teman-teman Zeuga juga? Teman-teman semua juga, Teman sekolah misalnya? oh katanya juga dia pengen pada ikutan boxing. Dia penasaran juga gimana rasa boxing. Kata dia sakit atau enggak, aku bilang enggak soalnya pakai pelindung kepala. Nah, itu tuh yang biasa menjadi ketakutan yang tadi saya tanyakan gitu ya Pak ya. Karena mungkin beberapa orang menganggap, oh ini hanya berkelahi saja. Padahal sebenarnya ada hasil prestasi gitu yang diraih. Baik, terakhir dari Pak Hengki gitu ya. Mungkin apa yang menjadi target dari pengurus Pak, khususnya dari Perbati, agar agenda 2026 bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan tentunya menghadirkan atlet yang berprestasi lagi, khususnya di usia dini. Ya, terima kasih kami dari Perbati. Tolong didoakan semoga pada SEA Games nanti di Thailand bisa mendapatkan medali emas, dan kami juga mendoakan akan bekerja keras untuk bisa berbicara pada bisa meloloskan petinju pada Olimpiade. Itu adalah target kami bersama dengan tim Perbati. Dan nanti juga kita akan melihat bagaimana petinju-petinju Indonesia pada level Asia akan bermain di Indonesia. Jadi adik-adik yang berusia 18 mesti berlatih dengan keras karena adanya kejuaraan Asia ini adalah jenjang yang sangat bergengsi. Karena sudah lama kita tidak membuat pertandingan, ada pertandingan levelnya Asia internasional seperti ini, dan kalau ada seperti ini, ayo kita dari Perbati mencoba untuk mensupport dan menghasilkan petinju-petinju yang potensial untuk Merah Putih. Baik, mungkin juga Pak disampaikan kepada masyarakat yang mereka ingin mencoba menjadi seorang petinju nih, anaknya seperti apa Pak? Ya, silakan para yang mempunyai anak yang hobi tinju, silakan, karena ini sangat baik. Tinju ini bukan brutal atau apa. Tinju itu adalah seni, artnya yang sangat tinggi. Jadi tinju adalah rohnya, itu adalah persahabatan satria. Jadi kita bersahabat, kita apa, jadi begitu biarpun kita baku pukul, baku cabut misalnya, pukul berdarah-darah, tapi begitu selesainya bel, kita berangkulan, kita bersahabat. Jiwa satria, jiwa persahabatan itu adalah di tinju. Dan ingat, tinju juga kalau kita punya prestasi yang baik, menghasilkan pundi-pundi uang yang paling banyak daripada cabang olahraga lain. Jadi ayo, siapa yang menyukai olahraga tinju silakan, dan kalau difokuskan pasti akan mendapatkan hasil yang positif buat dirinya dan buat keluarga dan buat Merah Putih. Baik, betul sekali. Jadi hasilnya sebagai untuk diri sendiri, untuk keluarga dan juga untuk Merah Putih, prestasi nasional maupun internasional. Terima kasih Pak Hengki Silatang sudah bergabung bersama kami. Coach Imam, sukses selalu, dan Zeuga semoga nanti saya bisa melihat kamu di Olimpiade selanjutnya pada saat umur kamu beberapa tahun mendatang nanti ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Baik, usai sudah perjumpaan kita dalam Bincang Olahraga kali ini, saya Suara Madina undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI Sport semuanya. Sampai jumpa. Salam olahraga. Salam olahraga.